Haleluya. Amin Tuhan. Yes, amin, haleluya. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terimalah pujian kami yang apa adanya ini Tuhan. Kepolosan kami, ketulusan kami, kiranya berkenan. Kami sudah melewati tempat di mana kami berada. Pintu gerbang puji-pujian sudah kami lalui Tuhan. Dan tiba saatnya kami masuk ke tempat suci. Bahkan masuk ke tempat Maha Kudus Tuhan untuk mendengar Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang sudah Engkau utus dari jauh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Terimalah seluruh rangkaian puji-pujian kami. Berkenan di hadapan Tuhan menjadi pujian yang hidup, pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan dan kami semua jemaat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Urapi dengan urapan Allah sehingga dikuasai oleh Tuhan dan menjadi berkat buat kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita kedatangan tamu, ya, firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Subur, ya, Yohanes Subur. Dari mana? Ya, nanti biar memperkenalkan diri. Mari waktu dan tempat kami persilakan sahabat kami yang manis. Mari Pak, pede saja walaupun botak ya Pak ya. Oke. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberi hidup, memberi semangat dan memberi pengharapan. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala sidang di tempat ini yang mempercayakan saya untuk menyampaikan berita baik. Bukan politik, bukan berita hoak, bukan berita yang menyedihkan, tetapi berita yang memberi pengharapan. Nama saya Yohanes Subur Hartanto. Ya. Teman-teman sering memanggil Yosu. Yosu itu Yohanes Subur. Karena kelahiran saya di Desa Blawong, tambah Yosuwong. Yohanes Subur Wong Blawong. Pelayanan saya ada di GPDE Menara Doa Kuadungan Tritis, lereng Gunung Sindoro Sumbing. Saya singkat Kuatrit. Kuadungan Tritis itu Kuatrit, lalu Sindoro Sumbing itu Sinsu. Jadi terkenal gerejanya di luar negeri ya. Kuatrit Sinsu. Nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ke gereja kami bersama Bapak Ibu Gembala ya. Beliau sudah ke tempat kami. Gereja kami ada di pucuk, ya, di pucuk jauh dari keramaian. Tidak ada tetangga. Tapi di sana kalau Bapak Ibu ke gereja kami, kalau berdoa, doanya cepat dijawab karena di atas gunung ya. Puji Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Beberapa bulan yang lalu saya sudah dihubungi Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Ya. Tuhan memberi ide. Ya.
singkat sederhana. Judul firman Tuhan pagi ini, tetap percaya dan tetap setia. Amin. Ayo kita katakan bersama 1, 2, 3. Tetap percaya dan tetap setia. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri bersama, lalu kita baca bersama. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35 kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikan. Sama-sama katakan amin, silahkan duduk. Jangan melepaskan kepercayaanmu karena upah yang menanti itu besar. Amin. Coba singgol kanan kiri, jangan melepaskan kepercayaanmu. Ya. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 di situ menceritakan bahwa ayat ini muncul itu karena ada zaman Taurat. Zaman Taurat itu salah satu saja sudah gagal semuanya. Misalnya kita disuruh melakukan 10 hukum, salah satu saja sudah gagal. Tetapi ketika Yesus datang, kita ini hidup di zaman anugerah. Jadi kita ini sebenarnya hidup di bawah kutuk, tetapi karena kematian Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita ini hidup di zaman anugerah. Itu sebabnya Ibrani 10 ayat 35 mengatakan apa? Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus, sebab upahnya itu besar. Amin. Saya masuk sekolah Alkitab tahun 87. Tuhan panggil saya menjadi gembala sidang itu umur 20 tahun. Wah, mudah banget ya. Umur 20 tahun itu saya sudah jadi gembala, bukan pendeta loh ya. Pendeta itu kan jabatan dari organisasi. Gembala umur 20 tahun. Nah, saya punya teman Bapak Ibu. Teman saya ini pinter banget. Wah, bahasanya pinter, cara berdialog pinter, dia orang pinter. Tetapi di akhir hidupnya, dia tinggalkan Tuhan karena jabatan. Ya, saya tidak usah sebut jabatan apa, tapi dia tinggalkan Tuhan karena jabatan. Orang pinter loh. Kalau bicara sip top, tapi pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan Tuhan. Sampai dia sakit, tidak bertobat. Jadi matinya itu dalam kondisi meninggalkan Tuhan. Ini orang hebat. Lalu yang kedua, saya punya tetangga. Ya, tetangga ini, wah, dengan orang Kristen tuh maaf. Ini Alkitab nih Bapak Ibu, saya melihat, ini pernah dilempar tembok ini. Dan Alkitab ini pernah dikentuti. Opong Kristen. Nah, terus pernah dibakar. Saking sengiti dengan orang Kristen. Pokoknya kalau lihat orang Kristen tuh, pokoknya sengit. Yang terakhir, ini ngeri lagi. Dia pernah pergi ke gereja. Ini menurut pendetanya. Dia ngambil kotoran manusia, kotoran itu dilemparkan ke gereja itu. Waduh, tapi orang ini beruntung. Kenapa?
1 tahun sebelum mati, dia bertobat kenal Yesus, jadi orang Kristen. Saya dengan istri sampai terheran-heran, waduh, nah ini orang yang paling beruntung ini. Ngunek-unek ke Tuhan, ya. Ngunek-unek ke itu apa bahasa Indonesia ini? Bunyi-bunyikan. Nah, nek Jawane kan ngunek-unek ke. Dia bunyi-bunyikan Tuhan. Tapi saya ngata-ngata ya, tapi saya ngomong, ini orang yang paling beruntung. Kenapa? Akhir hidupnya kenal Tuhan. Daripada orang yang pertama hebat, pengkhotbah, fasih lidah, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai jemaat Tuhan di tempat ini mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan Tuhan. Jangan. Ya. Ibrani 10 ayat 35, jangan sampai melepaskan kepercayaanmu. Saya tidak membanding-bandingkan, ya, mungkin Bapak Pendeta Timotius ini, ya, saya percaya beliau yuk sering menghadapi tantangan, tapi mungkin belum sama dengan yang saya alami. Saya tahun 84 pernah di penjara, saudara. Pernah di Temanggung. Jadi saya ini di Temanggung tahun 84 itu terkenal. Karena apa? Besok itu mau peresmian gereja. Itu tahun 84 kan gereja Temanggung itu paling bagus se-Jawa Tengah. Di PDI Temanggung. Nah besok mau KKR, saya itu saking seneng-senengnya, sore itu datang. Wah, saya mau tidur di gereja. Mau pejet tombol itu takut. Akhirnya tidur di pasar. Jam 10:30 malam ditangkap polisi. Penjara. Nah, tapi kan seneng. Karena apa? Di penjaranya karena Tuhan. Saya masuk kantor kelurahan itu sudah berkali-kali. Lebih dari 5 kali dipanggil. Diinterogasi. Rumah saya mau dibakar. Saya diinterogasi, kalau rumahmu mau dibuat ibadah, pokoknya rumahnya tak bakar. Tanggal 13 Maret 2020, saya didatangi demo. Sampai istri saya ini tidak mau ke gereja itu 1 tahun. Karena takut. Demo datang ke gereja kami, gereja mau dirobohkan. Berkali-kali saya mengalami masalah itu. Saya pernah nyalur air dari sumber. Tahu enggak Bapak Ibu? Saluran itu, pipanya itu kasih kotoran manusia. Tak minum itu sudah hampir setengah tahun. Ngeri. Jadi ceritanya itu, air itu kok mati, tersumbat gitu loh pagi-pagi. Saya telusuri gitu. Loh kok ada hitam-hitam besar itu. Hitam itu. Wah, ada 3 hitam. Nah istilah Jawa kelengge-kelengge, jalan. Wah, hampir setengah tahun. Tapi saya sampai hari ini sehat. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan itu, sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, seger tanpa dokter. Amin. Syaratnya apa? Ibrani 10 ayat 35. Jangan sampai melepaskan kepercayaanmu. Sebab apa? Upahnya itu besar menanti. Ya. Nanti besar banget. Di dunia ini berapa tahun Bapak Ibu? Alkitab menulis hanya 70 sampai 80 tahun. Kalau Bapak Ibu umurnya 80 ke atas, ngerepoti keluarga ya. Kakinya 3, ya, ngerepoti keluarga. Jadi di dunia ini tidak ada yang langgeng. Yang langgeng itu di surga. Itu sebabnya jangan sampai melepaskan kepercayaanmu. Bapak Ibu di sini ada yang ikut Tuhan sudah 5 tahun ada? Yang 5 tahun? Banyak. Yang 10 tahun?
Banyak, walaupun tidak ada yang angkat tangan ya. Saya sudah 37 jadi gembala ya. Wah, susah, seneng, suka, duka itu sudah tak alami. Tapi saya punya prinsip begini, kalau kemarin Tuhan tolong saya, hari ini Tuhan tetap tolong saya, dan besok Tuhan akan tetap tolong saya. Amin. Roma, coba munculkan Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 ini, Bapak Ibu, ini mengingatkan kita bahwa Abraham dan Sarah itu sudah tidak punya harapan. Roma 4 ayat 18 ditulis, sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Sarah dan Abraham tetap berharap. Bapak Ibu pernah enggak mengalami hidup di bawah nol? Kalau nol masih mending, di titik nol. Pernah? Kalau belum pernah mungkin perlu diizinkan juga supaya bisa menghargai Tuhan. Sebab orang yang hidupnya hidup nyaman itu kadang tidak perlu Tuhan. Dulu waktu saya hidup nyaman, Tuhan tidak perlu lah. Tapi begitu saya pernah mengalami hidup di bawah titik nol, di situ saya baru tahu. Waktu COVID Bapak Ibu, saya ingat banget, aduh semua serba sulit. Saya ingat sampai hari ini saya ingat. Tanggal 6 bulan 6 2020. Anak saya itu namanya Peter ya. Bangun pagi jam 7:30. Tiba-tiba dia ngomong gini, "Ma, ya Dek." Istri saya kalau panggil anak saya Dek. "Ya Dek, mau apa Dek?" "Mah, aku kepengen makan daging ayam." Nah, istri saya ngomong, "Waduh, daging ayam Dek, saya kira regane 35 per kilo." Lalu anak saya Bapak, dia kelintung. Jadi dia tuh gini langsung ke kamar tidur gini. Waduh, rasanya saya masih ingat unek-unek saya. Saya ngomong, "Tuhan, saya ini sudah jadi pendeta, sudah jadi gembala 37 tahun. Masa anak kuming kepengen ayam? Sak potong. Masa enggak mampu?" Aku tiduran nih. Waduh, masa Tuhan? Saya kecewa loh Tuhan. Masa? Nek saya enggak bisa makan enggak apa-apa, tapi nek anakku kepengen makan loh. Ayam regane piro loh? Paling 10.000. Masa enggak mampu? Saya tiduran sambil maaf lah ya. Daging sambil kecewa. Piye ya? Ini terjadi tanggal 6 bulan 6 2020. Bapak Ibu tahu enggak? Setengah 12 siang. Itu malah orang muslim sudah datang ke tempat saya. Sudah datang pakai kresek, saya masih ingat kreseknya. Kresek hitam dengan kresek ungu. Dia datang, Wan. Kalau panggil istri saya itu Wan. Karena anak pertama saya itu Iwan. Jadi Wan, ini tak kasih ayam. Tahu enggak Bapak Ibu? Ayam Jawa 2 ekor sudah dipotong-potong ke. Hebat enggak Tuhan itu? Hebat. Anak saya hanya minta 1 potong. Jadi jangan sampai masalah kita, problema, cobaan yang kita hadapi itu menghilangkan kepercayaan kita pada Tuhan. Seberapa berat masalah kita kalau dibandingkan dengan Sarah. Umur 100 tahun, ya sudah tidak mungkin loh punya anak.
Lah wong sekarang ini wanita umur 40, 45 tahun aja mikir kalau mau punya anak. Jangan-jangan nanti kalau melahirkan enggak kuat. Nah ini 100 tahun. Tidak ada harapan. Tetapi kalau orang itu berharap kepada Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu tidak perlu iman yang besar. Ya, Tuhan itu tidak perlu iman yang besar. Iman sebesar biji sesawi cukup. Ya. Tuhan pernah katakan, yang penting kamu punya iman sebesar biji sesawi. Cukup bisa memindahkan gunung. Ada seorang hamba Tuhan, saksi, anaknya itu, semuanya itu pengusaha. Sebenarnya kalau saya ngomong ini, maaf terlalu berlebihan, tapi tidak sampaikan. Jadi seorang gembala ini punya jemaat pengusaha. Dan jemaat ini punya utang 7 miliar. Padahal hartanya sudah habis. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Tahu enggak Bapak Ibu? Hutangnya ini bisa lunas loh. 7M. Lah itu uang dari mana? Ya karena dia punya dasar berharap kepada Tuhan dan tidak melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Coba saya tanya, masalah Bapak Ibu sebesar apa hari ini? Ya, mungkin Pak, sekarang ini kita sedang mempunyai masalah ekonomi, keuangan, keluarga, pekerjaan. Itu bagi Tuhan itu tinggal ya membalikkan tangan aja. Jadi. Ya. Itu sebabnya satu hal yang penting, jangan sampai anak Tuhan di tempat ini melepaskan kepercayaanmu terhadap Yesus. Sebab Yesus itu sanggup. Ada nyanyian mengatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku akan hilang. Terus tanah kasihnya biarlah ku ada. Oh Yesusku sudah selamanya. Kita sepakat sekali Yesus, tetap Yesus. Sebesar apa masalah kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Ada orang meninggalkan Tuhan, sampai hari ini sering kalau lihat status saya, aduh Pak, ya kalau panggil saya Om, aduh Om, aku kepingin ke gereja. Saya sudah tinggalkan Tuhan, walaupun saya punya jabatan, tapi tidak ada damai. Nah, saya ngomong, ayo ikut saya ke gereja. Ya nanti waktunya, bukan nanti, sebab besok kita tidak tahu. Ayo sekarang, ya saya tak tunggu waktu yang tepat. Tinggalkan Tuhan itu pahit. Pahit. Seberat apapun masalah kita, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, tak akan goyah karena kasih-Nya ku ada. Oh Yesusku, mungkin Bapak Ibu belum pernah mengalami masalah yang saya alami. Saya pernah hidup di bawah titik nol. Ya. Titik nol. Benar-benar di bawah titik nol.
sebenarnya ini kalau saya saksikan itu mempermalukan. Tapi saya bukan tipe hamba Tuhan ya, yang sering membuat status. Ya, karena saya punya teman, keyboardnya rusak, pasang status. Ya. Baru-baru ini dia kehabisan beras, dia ngomong, aduh pastoriku gelap. Saya tanya apa? Loh kok gelap? Nggak ada beras. Saya enggak berani. Bapak Ibu, enggak berani. Tanggal 22 Juni, baru kemarin, tahun 2024. Masa kondisi ekonomi kayak gini ya? Ya anak Tuhan itu mesti makmur lah. Saya diizinkan. Maaf nih, ini cerita ya, saksi ya Pak. Saya bukan punya maksud yang memelas atau supaya dikasihani enggak. Tanggal 22 Juni 2024. Saya diizinkan Bapak. Waktu pagi-pagi saya bangun tidur, istri saya ngomong, "Pak, berasnya habis gitu." Saya, "Ayo, kita puasa." Untungnya apa? Anak saya itu enggak di rumah dua-duanya. Pagi itu beras habis, sore itu listrik mati. Habis. Pulsanya habis. Sampai 3 hari. Nah kakak saya datang, loh listriknya kok mati, kenapa? Tidak apa-apa. Ambok tak belikan? Oh enggak. Tuhan itu kadang membuat kita ini, tuh setan membuat kita sampai down. Supaya kita ngomong, mana Tuhan Yesus? Yesus itu mana? Nah, supaya kita menyangkal Yesus. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita dibuat down itu, nanti kita akan diangkat Tuhan lebih tinggi. Amin. Bayangkan loh. Jadi pendeta sudah lama bertahun-tahun berasa jantek. Bangetan ya. Tapi Tuhan memang ben kamu tuh kapok, ora sombong, tidak egois, tidak berkata aku. Enggak. Tak buat hidup di bawah 0. Ben kamu tuh ngetok ke Tuhan. Sebab kalau kamu hidup di zona nyaman, ngeremehke Gusti. Bener enggak? Nah Bapak Ibu sok ngeremehke Tuhan enggak? Coba butuh uang, datang. Mau apa saja gampang. Itu Tuhan nanti diremehkan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan kita hidup dalam berbagai macam masalah, kita baru sadar dan ingat, oh ternyata hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya. Ibrani 10 ayat 35. Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan. Saya punya saudara, hidupnya di tengah keramaian. Jadi di desa itu kan ada rumah yang sulit dilewati mobil. Jadi rumahnya itu dari jalan raya itu jauh. Nah dia ngomong begini Bapak Ibu, aku kok kepengen mobil Avanza. Kira-kira Bapak Ibu masuk akal enggak itu? Oh enggak masuk akal. Wong rumahnya itu rumah gede, kayu, dia kok ngomong, aduh aku mesti suatu saat punya mobil Avanza. Nah tetangganya mencibir, kamu itu, mbok nek ngomong itu yang bener, delok gitokmu itu. Tapi dia tetap ngomong, pokoknya aku pasti punya mobil. Sebenarnya enggak mungkin saudara, lah hidupnya rumahnya di mana ya, tengah hutan. Tapi dia tetap percaya, aku pasti punya mobil. Apa yang terjadi? Tanahnya ini dilewati apa? Jalan tol. Tanahmu tak bayar 800 juta, hampir 1 M. Bisa beli mobil enggak Bapak Ibu? Ayo bisa banget. Tapi kalau hanya hidup seperti itu enggak dilalui tol, oh sangat tidak mungkin.
mungkin. Untuk makan saja sulit. Tetapi Tuhan itu bisa membuat banyak cara untuk memberkati orang percaya. Pertanyaannya sekarang, masalah apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini? Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan sampai melepaskan kepercayaan kita. Sebab apa? Upahnya besar di surga. Saya akan membacakan ayat yang paling disukai jemaat. Ya. Tahu ayat yang paling disukai jemaat? Ayat terakhir. Nah, itu jemaat atau pendeta itu kalau pendeta khotbah begitu ayat terakhir pasti seneng. Tapi kalau Maleakhi 3 ayat 10 kabur ya. Tapi kalau ayat terakhir itu paling disukai jemaat. Saya mohon Bapak Gembala bacakan. Markus 5 ayat 36. Perlu kacamata enggak, Pak? Sudah enggak perlu. Markus 5 ayat 36. Ini ayat yang paling terakhir. Markus 5 ayat 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepada rumah ibadat itu dan berkata, bener enggak? Oh, laku ya ono kok. Oh, itu ada kok. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ayo kita katakan bersama, jangan takut. Percaya. Belum semua, 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Ada seorang kepala rumah ibadat, dia pejabat tinggi, tiba-tiba datang kepada Yesus. Bersungkur. Nah, Bapak Ibu, maaf, di sini jemaat di sini yang paling kaya siapa? Pernah kan Bapak Ibu datang ke Pak Pendeta, sujud tersungkur? Nah, malu. Ini kepala rumah ibadat. Dia datang pada Yesus tersungkur. Yesus, anakku sakit, hampir mati. Mau datang enggak? Tuhan Yesus ngomong, oh yuk saya tak datang ke rumahmu. Tapi dilalah waktu dalam perjalanan, ada seorang perempuan 12 tahun pendarahan ketemu Yesus. Nah ini menghambat Tuhan Yesus mau datang ke rumah Yairus. Akhirnya Tuhan Yesus mengurusi perempuan yang 12 tahun pendarahan ini diurusi dulu. Nah perjalanan Yesus ke rumah Yairus terlambat. Anak Yairus apa? Mati. Nah waktu Tuhan Yesus mau ke rumah Yairus, keluarga Yairus datang. Yesus enggak usah ke rumah Yairus sia-sia, enggak usah. Lah kenapa? Anaknya Yairus mati, enggak usah. Tapi Yesus tetap datang ke rumahnya. Yang mati ini bangkit enggak? Oh bangkit. Tuhan Yesus itu bisa membuat orang yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh jalan. Kecil. Lah yang Lazarus 4 hari aja meninggal, bangkit kok. Kecil enggak? Sudah dikubur 4 hari, bangkit. Apalagi sakit penyakit. Sekali lagi sebelum kita berdoa. Masalah kita seberat apa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Yuk kita baca sekali lagi. Ibrani 10 ayat 35. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ibrani 10 ayat 35. Ya, tolong. Ya, kita baca bersama Ibrani 10 ayat 35. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena upah besar menantinya. Amin. Tetap percaya Yesus. Jangan lupa berdoa. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan apa? Doa orang benar besar kuasanya. Saya senang
seneng tak ganti. Ya. Saya tidak ganti Alkitab, tapi saya seneng ganti. Doa di dalam nama Yesus besar kuasanya. Amin. Saya akan akhiri dengan kesaksian. Tahun 2016 saya berdoa begini. Tuhan, waktu itu saya galau. Saya meninggalkan Tuhan. Saya minta tanda satu saja. Tuhan, saya kepingin melayani, saya kepingin jadi pendeta, jadi gembala, tapi gerejanya di gunung. Kira-kira mungkin enggak? Sopo sing arep ngekaki gereja, gue gereja mahal kok. Tapi 2017 waktu saya turun main musik ya. Ini yang main gitar tadi siapa ya? Melodinya sih tak ingin belajar nanti. Waktu saya selesai main musik di Parahan, saya dipanggil seorang hamba Tuhan. Pak Subur, mau enggak pegang gereja? Jadi mana Om? Jangan tanya dulu. Mau enggak? Saya ngomong apa? Mau. Begitu saya ngomong mau, dia jawab apa? Tapi enggak ada persembahannya gini. Oh enggak apa-apa. Tapi enggak, jemaat enggak bisa makani ya. Oh enggak apa-apa. Yang makani saya kan Tuhan. Betul, Saudara. Begitu disurvei. Oh di gunung. Gunung enggak ada. Nah, istilah Jawa gunung ganggung ya, enggak ada tetangga. Waduh saya sudah senang, waduh doaku dijawab. Kenapa saya kok milih gereja di gunung? Saya kan main radio, jadi radio HT itu tak modif untuk siaran kerohanian sampai hari ini. Jadi setiap jam 4 sampai jam 7 pagi nek Bapak Ibu punya HT itu bisa mendengarkan siaran radio. Waduh cocok ini. Ya cocok, tapi begitu tak layani 1 bulan. Bubar jemaat ya, hanya 4 itu. Bayangkan Pak, 4 tahun saya gak ada jemaat. Sampai anak saya ngomong, Pak, kok sing khotbah papa terus ya bosen. 2 anak gak ikut ibadah, saya ngkhotbah istri. Hanya 2 orang, 4 tahun. Tapi pada waktunya Tuhan kembalikan jiwa-jiwa. Saya terheran-heran. Senang kembali. Lalu saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan tapi aku enggak puas kalau jemaatnya desa-desa Tuhan, saya nawar 1 kali lagi ya. Ya boleh, apa? Minta jemaat dari kota datang. Kabulkan, bayangkan. Dari Jogja Bapak Ibu, ibadah tempat saya, perjalanan 3 jam. Jadi doa di dalam nama Yesus bukan hanya doa orang benar, doa di dalam nama Yesus besar kuasanya. Itu sebabnya jangan melepaskan kepercayaanmu karena upahnya besar. Bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Akan goyang. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, katakan sekali Yesus, tetaplah Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Katakan tak akan hilang daya kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau segalanya. Ibu Inten Dinarsi berdoa untuk firman Allah yang sudah kita dengar.